berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti
menjadi indah pada waktu. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, baiklah pada saat ini kita akan memulaikan acara pemakaman dari Ibu Trince Kauwung almarhumah dalam keluarga Kolino Kauwung, Kamis 4 Maret 2021. Adapun acara yang akan kita laksanakan di saat ini, yang pertama ucapan selamat datang sekaligus dengan pembacaan riwayat hidup silsilah keluarga dari Ibu Trince Kauwung almarhumah yang akan disampaikan dibawakan oleh cucu Ibu Vivi Igara Kolino. Yang kedua, sambutan penghiburan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Kecamatan Batahan Timur, Ibu Mita Om PSE. Dan selanjutnya penyerahan secara simbolis santunan duka akan diserahkan oleh Ketua Desa Pangu II, Bapak Erwin Kauwung. Acara yang ketiga, ungkapan kasih keluarga yang akan dituntun oleh Ibu Heti Kampungan Agung. Acara yang keempat, ibadah pemakaman yang akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Mary Nasratulungan STH. Kelima, ucapan terima kasih di rumah duka oleh seorang cucu Ibu Feti Batalangit Saweho. Selanjutnya penyerahan karangan bunga dari keluarga akan diserahkan oleh seluruh CCCC yang ada, dari Badan Pekerja Majelis Jemaat, ketiga dari pemerintah dan masyarakat Panguraya. Ketujuh, jenazah akan disemayamkan di kantor hukum tua Desa Pangu. Kedelapan, jenazah dibawa ke ladang kuburan oleh keluarga besar Kolino Kauwung bersama dengan masyarakat Jaga 1 Desa Pangu II yang akan dipimpin oleh Kepala Jaga Ibu Vera Karautulo. Selanjutnya ibadah di ladang pekuburan dan terakhir ucapan terima kasih di ladang pekuburan. Demikianlah susunan acara yang akan kita tempuh di sepanjang acara ini. Kita datang pada acara yang pertama, ucapan selamat datang dan pembacaan riwayat hidup yang akan disampaikan oleh cucu Ibu Vivi Igara Kolino. Kepada Ibu disilakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang punya kehidupan ini, yang terus menyatakan kuasa-Nya bagi keluarga besar kami dalam setiap kehidupan kami manusia. Dan pada kesempatan ini saya selaku cucu mengucapkan selamat datang kepada yang pertama seluruh hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh pelayan gereja yang sudah hadir pada saat ini. Dan yang kedua kepada Ibu Camat Ratahan Timur, Ibu Meta Om PSE bersama Bapak Sekretaris Kecamatan. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang juga kepada hukum-hukum tua Desa Pangu, Pangu 1 dan Pangu 2, bahkan seluruh perangkat desa, BPD, seluruh Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah hadir pada saat ini, baik yang dari Desa Pangu bahkan di luar Desa Pangu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat kita dalam persekutuan ibadah pemakaman dari pemakaman Oma Trince. Selanjutnya saya akan membacakan daftar sisilah Oma Trince. Nama Trince Kauwung, tempat tanggal lahir Pangu 16 Januari 1927 dan meninggal di Pangu hari Rabu tanggal 3 Maret dini hari pukul 12 lewat 15 menit. Dan orang tua dari Oma Trince, Ayah Ferdinand Kauwung, Ibu Theodora Kanauma, dan kakak beradik dari Oma ada 6. Yang pertama, Kolongen Kauwung almarhum
Ridus Kauwung almarhum, Ponyawan Kauwung almarhum, Albert Kauwung almarhum, Konda Kauwung almarhum, dan Trince Kauwung almarhum yang menikah dengan Agustinus Kolino almarhum, dan dikaruniai 6 orang anak. Yang anak pertama Nelci Kolino yang menikah dengan Noldi Adam, cucu Sefri Adam menikah dengan Agnes Kountur, Cece Henok Adam, dan anak kedua Pin Kolino menikah dengan John Surentu, cucu Olvi Surentu yang menikah dengan Evan Ibrayanto yang berdomisili di Timika, dengan Cece 2 orang, Sharon dan Elroy Ibrayanto. Yang kedua Alicia Surentu menikah dengan Alwi Timpal, Cece Quincy Timpal, dan yang ketiga Holly Surentu menikah dengan Vivi Saweho, dikaruniai 3 anak, King, Beauty, dan Faye. Yang ketiga Min Kolino almarhum. Ini Min Kolino ini kembaran dari Pin Kolino. Dan yang keempat adalah Boy Kolino yang menikah dengan Heri Rantung yang saat ini ada di Amerika, yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam acara ini. Dan cucu Vivi Kolino menikah dengan Richard Gara, Cece Azaria Azarel Gara, kedua Lili Kolino. Yang kelima Herolin Kolino menikah dengan Alex Saweho almarhum, Cece cucu Freiti Saweho yang menikah dengan Hefri Potolangi, Cece Thea Potolangi, dan yang kedua Yenka Saweho, Cece Kevin dan Jesriel Saweho. Dan yang keenam Sulfiana Kolino almarhum. Jadi Oma Trince memiliki 6 orang anak, 8 orang cucu, 12 orang cece, 1 orang cicit. Selanjutnya mau berbagi sedikit mengenai pengalaman memori bersama Oma yang di masa tua. Oma memang sudah mengalami beberapa kekurangan, kelemahan tubuh, ada penyakit bawaan. Tapi 2 minggu terakhir ini Oma kembali mengalami gangguan penyakit yang awalnya orang keluarga mau membawa Oma, memang harus pergi ke dokter atau kalau harus mau ke rumah sakit rawat inap, orang membawa ke Oma. Tapi Oma sendiri mau. Oma bilang biar di rumah. Setelah 2 hari terakhir kondisi Oma mulai lebih drop. Dan saat Oma sakit yang 2 minggu terakhir, kami terus merawat Oma dengan cara ada kebetulan dokter, jadi ada obat-obat yang untuk penanganan awal, bahkan konsultasi dokter spesialis. Terus kami juga melakukan panggil suster untuk bantu merawat di rumah,
karena berhubung cuma orang tuh di rumah, jadi ada panggil suster untuk bantu. Jadi semua yang terbaik yang orang boleh bekeng ke oma, orang so bekeng. Karena orang nak bawa di rumah sakit karena mengingat satu dan lain hal yang orang so tahu saat ini. Jadi orang berusaha merawat oma di rumah sambil terus berdoa dan berpengharapan sekiranya Tuhan masih memberikan umur panjang lagi ke oma. Biarpun ini so tak lewat-lewat ya Tuhan pe kemurahan. 94 tahun itu bukan usia yang semua orang boleh. Bahkan terlebih itu di usia 94 tahun itu boleh dikatakan oma itu masih seperti orang muda, orang tua yang masih produktif sampai usia 94 tahun masih kontrol orang bekerja di kebun. Jadi kami keluarga sungguh bersyukur kepada Tuhan. Meskipun ini berat, kami suka oma masih bersama-sama dengan orang, tapi orang melihat segala kebaikan Tuhan yang terlalu besar buat orang. Semua kebaikan bahkan sampai usia tua pun oma tidak pernah menyusahkan cucu, anak-anak dan cece. Bahkan sampai usia tua pun oma terus menjadi berkat bagi orang anak-anak, cucu-cucu. Dan ada banyak sekali memori pengalaman yang kita, mungkin anak-anak, bahkan kita cucu yang kita boleh belajar. Bahkan oma selalu sampaikan kepada kita. Salah satunya kalau kita mau lihat, kita pe oma Trince ini seorang pekerja keras, orang yang tangguh. Dia cerita-cerita pada kita sampai berapa kali sampai kita hafal mau cerita bagaimana. Oma ini lahir tadi keluarga yang masih kecil juga masih yatim piatu gitu. Jadi oma berusaha tinggal bersama kakak-kakak, mengupayakan kehidupan, bahkan sampai oma kawin dengan opa, memulai semuanya dari nol. Dan puji Tuhan atas segala kemurahan Tuhan, sampai saat ini pun segala usaha kerja keras oma boleh dinikmati sampai cucu dan cece saat ini. Dari sini saya belajar bahwa oma ini memang pekerja keras, tekun, ulet. Bahkan dia setia membantu opa saat opa juga dulu pernah hukum tua. Meskipun dia itu nggak lulus sekolah tinggi, tapi dia selalu menjelaskan, menceritakan banyak hal pengalaman saat dia menjadi ibu kuntua pada waktu itu. Dia belajar tata krama, dia paling marah sekali kalau orang masih di jalan untuk semua masuk. Nah, salah satu hal-hal kecil yang oma ajarkan pada orang, dia marah. Jangan, ini boleh begitu. Dorang dapat ajar kata di pelatihan dulu. Itu tuh oma dia bilang, selalu oma bilang. Dan yang kedua, pengalaman iman, pelajaran iman bagi saya pribadi selaku cucu. Oma itu kalau kita melihat memang tidak tahu susun kata-kata, berdoa yang panjang-panjang, tidak. Dia selalu dalam keadaan, meskipun dulu masih kuat leh, kalau dia sakit dia selalu bilang, "Fi, berdoakan po oma, berdoakan po oma." Oh iya oma, orang berdoa sama-sama. Saat oma pun 2 hari itu masih kuat, masih pi WC sendiri, tapi agak sulit dah, mesti dibantu. Dia mau cuma mau dikoi-koi dah. Dia suka pi kamar mandi, jadi dia bantu, dia apa. Itu bagi orang yang biasa memang cuma gampang karena kamar mandi dengan kamar satu itu kan jadi gampang. Tapi bagi orang yang lemah, tensi lemah, dan semua yang lemah, itu bukan mudah. Dalam perjalanan ke kamar mandi pun kita cuma jadi dengar oma dia bilang, Tuhan
sekuat bagi kita. Tuhan sekuat bagi kita. Jadi sampai Oma aku boleh masuk di kamar mandi. Dan sini saya belajar bahwa dalam hal-hal kecil pun, dalam hal cuma meminta kekuatan saja sampai ke situ, Oma selalu mengandalkan Tuhan. Jadi ini memberikan pelajaran hidup, pelajaran iman, bahkan contoh bagi saya sebagai cucu-cucu dan anak-anak. Dan pada kesempatan ini saya selaku cucu mengucapkan makasih banyak Oma. Oma baik betul orang sekali. Kita dengan Lili dari kecil tinggal ke Oma. Jadi dari SD sampai orang tamat kuliah, jadi dokter, orang sarjana, Oma yang selalu ada kalau boleh periksa. Orang foto-foto wisuda, cuma Oma ada, berhubung orang tua jauh. Saya percaya semua apa yang anak cucu rasakan saat ini semua tidak lepas dari doa-doa yang selalu Oma panjatkan kepada Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan punya Oma yang sangat luar biasa yang telah ditempatkan dalam kehidupan saya. Dan sebagai manusia juga Oma tidak lepas dari salah dan dosa. Banyak kehilafan, mungkin ada yang kurang berkenan, ada yang mungkin ada hal-hal yang menyinggung. Saya atas nama keluarga, anak-anak, cucu, semua meminta maaf yang sebesar-besarnya jika selama hidup ada Oma bikin sakit hati Pak orang semua yang hadir. Dan biarlah segala apa yang baik yang Oma punya boleh jadi cerita yang boleh dilanjutkan, dan segala kekurangan biarlah menjadi pembelajaran saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Datang pada acara yang kedua, sambutan penghiburan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Kecamatan Ratahan Timur, Ibu Meita Ompi SE. Kepada Ibu kami undang dengan kasih. Terima kasih kesempatan, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Yang saya hormati, saya kasihi, yang akan menjadi kadin pada siang menjelang sore hari ini. Mohon maaf Bu Pendeta, yang ada sini Ibu Pendeta Biadi Wenas, Tata Tulungan Semina Teologi, para pendeta, tokoh-tokoh agama yang ada di tempat ini, yang mohon maaf sekali lagi saya tak dapat sebutkan satu persatu. Yang sangat saya hormati, saya kasihi dalam Tuhan, baik khusus yang ada di Jemaat Elim Pangu dan hamba Tuhan yang ada di seluruh denominasi gereja yang ada di Pamuraya, yang sangat saya hormati, saya kasihi. Yang saya hormati rekan kerja saya, Sekretaris Kecamatan Ratahan Timur yang baru juga, sama-sama dengan saya dilantik pada tanggal 24 Februari 2021, Bapak Doni Kapahang. Yang saya hormati, saya kasihi rekan kerja saya yang ada di Pamuraya, Hukum Tua Pangu 2, Bapak Erwin Pau, Hukum Tua Pangu 1 yang ada bersama-sama juga, Bapak Vinci Pontur, bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Desa masing-masing sudah bersedia hadir saat ini meski tanpa diundang oleh keluarga, sudah hadir di tempat ini bersama-sama dengan keluarga beribadah. Keluarga besar Kolino Kawung, anak-anak, cucu-cucu, sampai cici mungkin ada, yang saya hormati, saya kasih dalam Tuhan. Sebagai umat yang percaya, sudah sepatutnya kita menaikkan pujian syukur pada Maha Besar Tuhan. Kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita meski di masa pandemi COVID-19. Kita semua berada di tempat ini dalam keadaan sehat, kuat, diberkati. Semua karena anugerah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, meskipun saat ini kita terkumpul dalam situasi yang tidak menyenangkan. Terlebih bagi keluarga besar Kolino Kawung, masa pandemi COVID-19, ada yang pergi dari rumah sakit terus langsung dikubur. Tidak ada ibadah seperti ini. Jadi kita yang ada saat ini, yang masih diberi kesempatan Tuhan hidup di dunia ini, kita lihat
keberadaan kita lakukan yang terbaik. Seperti yang disampaikan tadi oleh cucu terkasih, di masa hidupnya, Ibu Trince ini seorang ibu yang rajin, luar biasa. Dari kecil saya piatu, menikah, sempat menjadi ketua tim penggerak PKK Desa Pangu, masih satu waktu itu. Luar biasa sekali, dan saya mengingatkan bagi kita semua, terlebih bagi anak-anak cucu-cucu, apa yang sudah Mama Oma lakukan semasa hidupnya, segala kebaikan yang sudah dilakukan Oma semasa hidupnya itu dipegang, diterus-teruskan, segala yang baik. Meski saat ini jasad Oma sudah tidak bersama-sama dengan keluarga yang ada, tapi jasa-jasanya Oma masih tetap dikenang, dilakukan, diteruskan oleh anak-anak, cucu-cucu dan cece-cece, dan juga bagi kita semua yang ada di tempat tadi, Wakil Bupati Dr. Andas Yesaya Yokolegi, pemerintah Kecamatan Batang, saya pribadi dan keluarga, pemerintah Desa Panguraya, terlebih Pangurua, dan seluruh warga masyarakat yang ada, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Oma terkasih Mama Oma Ibu Trince Kawung almarhumah, dan biarlah keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kemampuan, dan tetap kompak. Kalaupun sudah ada Oma, bukan berarti rumah ini kosong. Keluarga tetap datang, saling baku-baku bantu menatap keluarga sukses berhasil. Toh, Oma sudah tinggalkan itu seperti disampaikan doa Oma luar biasa. Anak-anak cucu semua berhasil, Tuhan pakai entah di bidang pemerintah, bidang gereja. Luar biasa sekali, dan saat ini kembali menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Keluarga diberikan kekuatan, kemampuan. Saat ini kita pindah ke acara bagian ketiga, ungkapan kasih terakhir dari keluarga yang akan dituntun oleh Penatua Ibu Hetty Ombudsman. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Yang saya hormati Camat Ratahan Timur Ibu Mita Ontik, Sarjana Ekonomi, bersama dengan Sekretaris Pak Kapahang. Yang saya hormati hamba-hamba Tuhan yang ada di Desa Panguraya, pelayan khusus, dan teristimewa juga seluruh jemaat masyarakat yang hadir saat ini. Yang saya hormati, saya kasihi dalam Tuhan. Dan di saat ini ungkapan kasih yang akan disampaikan oleh keluarga, dan saya juga mau menyampaikan sedikit. Di tahun 2020 karena COVID, jadi kami tidak berkunjung, dan Ibu Trince pernah atau sempat mengungkapkan ada salah satu jemaat bilang, orang besok tak datang. Jadi kami mohon maaf untuk keluarga, dan memang ada kerinduan kami untuk berkunjung, namun dengan adanya COVID sehingga kami guru-guru sekolah ini juga tidak berkunjung di Panguraya, khususnya bagi mereka yang tidak berdaya. Dan saat ini tentunya juga saya menyampaikan juga terima kasih kepada Oma lewat keluarga. Oma ini terlalu baik, saya mau mengungkapkan kasih. Yang pertama, anak tertua Ibu Nelsi. Selanjutnya yang kedua, Pak Jono bersama kabut hitamku menjadi sudra, kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang
Setia seperti Tuhan, kau rangkaian bermata seperti Tuhan, kau rangkaian bermata jadi punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkaian mata jadi permata, kau rangkaian air mata jadi permata. Seringlah diriku
bekas gambar ibu sewaktu bertemu kembali sayapku dengan Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, baiklah ibadah pemakaman saat ini dari almarhumah Oma Trince Kauwung. Dalam persekutuan keluarga besar Kolino Kauwung segera kita menaikkan kepada kita sekalian diundang berdiri. Mari kita nyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Ibadah ini ditabiskan ibadah pemakaman dari almarhumah Ibu Trince Kauwung dalam persekutuan keluarga besar Kolino Kauwung. Jadilah hanya di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk, kita main bersama-sama klik nomor 270. Dijol juga, dijol juga. Saat ini ya Tuhan Allah, kembali lagi kami terhimpun di tempat ini, di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Kolino. Ya Tuhan, kami sungguh sadar sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, salah dan dosa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ketika Engkau jumpai dalam hidup kami melakukan hal demikian, terlebih khusus bagi kaum keluarga, teristimewa bagi almarhumah semasa hidup, biar Engkau ampuni kami semua, Engkau kasihani kami semua, sehingga kami semua yang ada di tempat ini, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami percaya benar bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang luar biasa. Maka biar kiranya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini, sehingga firman yang akan kami dengar mampu dan sanggup kami lakukan di tengah-tengah hidup kami, terlebih khusus bagi keluarga besar Kolino Kauwung. Mereka dihiburkan, dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, biar kuasa-Mu nyata atas hamba saat ini, sehingga hamba mampu dan sanggup menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami semua ya Tuhan Allah, karena Engkau yang adalah firman itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita iman. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab
1 Tesalonika pasalnya yang keempat, dibaca ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Kitab 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, dibaca ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kedatangan Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan teralami di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Kolino Kawuwu. Teralami bagi orang yang ada di desa Panguraya. Karena Oma Trince adalah orang tertua yang ada di sebelum dipanggil pulang oleh Tuhan. 94 tahun. Seperti yang dikatakan oleh keluarga, tidak mudah untuk dijalani. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dalam kitab Mazmur 90 ayat 10, orang hidup cuma sampai 70 tahun, kuat 80 tahun, Oma Trince 94 tahun, bonus 24 tahun. Luar biasa saudara-saudara. Bahkan keluarga telah menyaksikan tadi, sampai pun di usia lanjut 94 tahun mengakhiri masa-masa hidupnya, nyandak mau saya tunjung tuh Oma, mau bilang mau mengeluh, mau bikin susah tuh anak cucu, tidak. Nah tentu ini menjadi kebanggaan karena memang firman Tuhan bilang, kan? Selebihnya kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Wajar, karena seusia lanjut perubahan fisik teralami. Dan bilang kalau istilah gaul, sototok tua ompong peot. Tetapi iman dari orang Oma Trince ini memang tetap top, luar biasa. Keluarga boleh menyaksikan bersama apa yang dilakukan semasa hidup dari mama, oma yang terkasih. Bahkan pun kalau pendeta-pendeta, guru agama datang pelayanan di sini, pasti saksikan kalau pagi-pagi datang, orang Oma Trince so sanggup, so duduk di pokoknya pendeta kurang mau tunggu-tunggu. Pendeta bagus. Bahkan pun kepada orang semua, bukan nanti so huri, iya kak. Kalau orang mempersiapkan kematian itu, tetapi ketika pun orang masih sehat kuat sampai saat ini, mengingatkan orang agar supaya orang harus siap sealami, kan? Seperti apa yang disampaikan oleh cucu tadi.
membuktikan bahwa menjadi kebanggaan orang Umat Rinca, membuktikan menjadi contoh teladan yang luar biasa. Sebagai ketua tim penggerak PKK yang saat itu memang jauh berbeda dengan zaman sekarang ini, membentuk karakter, tata krama. Salah satu cucu tadi tentu keluarga, apalagi yang kurang dari Umat Rinca kan. Walaupun memang disadari ada kekurangan, tetapi dalam kekurangan itu Umat terus memampukan dirinya untuk terus memberikan yang terbaik. Yang ada di Tesalonika saat itu oleh karena apa? Mereka meratapi kawan, teman, sahabat mereka yang telah meninggal, tetapi mereka meratapi berduka cita. Ya kan? Karena alami apa? Yesus mati. Ada 2 poin dalam pembacaan Torah. Yang pertama, mereka yang mati di dalam Tuhan, seperti ini yang teralami, mereka akan dibangkitkan. Orang yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang masih menikmati nafas hidup akan dikasih. Tubuh orang akan menikmati kemuliaan surgawi. Firman Tuhan mengingatkan, jangan bangkitkan. Amin. Siap, dan bagi saudara, soalnya, kita belum siap, kita belum ini. Nah, ada kesempatan buat orang di tengah-tengah dunia ini. Seperti tadi kan Ibu Camat bilang, orang untuk terus mau memberikan yang terbaik, terus bertahan hidup, menikmati mahkota kehidupan yang kekal. Karena kematian bukan akhir dari segala-galanya, tetapi awal pintu masuk untuk menikmati keabadian yang kekal. Ingat, bagi mereka yang hidup di dalam Tuhan. Walaupun dikatakan upah dosa di alam maut, sesudah kematian ada penghakiman, tetapi berbeda dengan orang yang percaya. Orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka akan menikmati kebangkitan itu. Saya percaya saudara-saudara, orang menginginkan hal demikian teralami. Orang akan bersama-sama dengan Bapa di sorga pun itu yang diinginkan oleh keluarga. Orang tua ini akan menikmati kebangkitan, menikmati hidup bersama dengan Bapa di sorga. Mari orang baku-baku baik, orang baku-baku sayang, orang baku-baku topang, baku-baku seingat. Supaya apa? Hidup yang orang jalani yang singkat. Itu benar waktunya datang. Orang setahu orang petampak ada di mana. Orang pasti akan ada bersama-sama dengan dia di sorga. Tuhan memberkati firman. Amin. Oleh Tuhan, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan diakonia. Mari kita bersama-sama klik 228. Ku berserah kepada Allah.